Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mili Bajar Fitra dengan NIM 18076025 dari grup 3F2 PTI 2018. Baiklah, di video kali ini saya akan mengerjakan soal ujian akhir semester dari mata kuliah Sistem Operasi Jaringan, yang mana soalnya seperti berikut. Yang pertama adalah konfigurasi IP address dengan ketentuan .20.x/24, di mana x ini merupakan 2 digit akhir angka NIM kita masing-masing. Baiklah, sini kita akan masuk ke Debian-nya. Kita masuk ke konfigurasi networking. Setelah itu kita simpan, kemudian kita restart. Kita terlebih dahulu flush dahulu biar tidak ada kesalahan. IP address flush endpost 3, habis itu yang endpost 8, baru kita restart. Kita flush lagi, kita restart lagi. Setelah itu kita tes ping 92.168.20.25, berhasil. Kemudian kita cek konfigurasi untuk PC host. Sini saya memasang IP pada host 20.26. Kita coba ping, connect dia, dan kita coba dari host ke
IP Debian. Berhasil juga. Kemudian yang selanjutnya, konfigurasi SSH server. Sini ada user baru namanya user informatika, passwordnya informatika juga dengan ketentuan port 8283 dan banner text welcome first student S1 informatika. Jadi terlebih dahulu kita install open SSH server. apt get install open SSH server. Kita masukkan di PD1. Kemudian enter. Nah, setelah berhasil diinstal, kita masuk ke konfigurasi SSH. Nano etc SSH sshd underscore config. Nah, sini kita tambahkan portnya sesuai ketentuan. Port 8283. Habis itu sini kita buat yes. Kemudian bannernya banner SSH /banner kita aktifkan ya. Kemudian kita simpan. Nah, habis itu untuk bannernya kita install Viglet. apt get install Viglet. Kita masukkan di PD2. Nah, setelah berhasil diinstal Vigletnya, baru kita buat banner dengan cara Viglet welcome first student S1 informatika. Kita simpan di etc SSH banner. Nah, sekarang kita buat user baru dengan nama informatika. add user informatika. Passwordnya informatika. Nah, setelah selesai, kita restart SSH. etc ini SSH restart. Kita coba koneksi melalui putih. Hostname 92.168 20.25, portnya 8283. Yes. Login sebagai informatika. Passwordnya ya. SSH-nya sudah berhasil. Kemudian kita masuk ke soal yang ketiga, yaitu konfigurasi DNS server, di mana nama zone-nya electronica.id, zone filenya ini. Nah, untuk zone file ini sebelum-sebelumnya sudah saya mencoba untuk konfigurasi DNS. Ternyata direktori yang ini tidak bisa dieksekusi di Debian. Jadi nanti kita ganti saja. Kemudian di DNS server ada 3 buah subdomain, yaitu www, pti, soj, dan animasi.
Langsung saja kita eksekusi ke Debian-nya. Pertama kita install bin 9, pt get install bin 9. Kita masukkan dpd 1, kemudian enter. Masukkan dpd 2. Nah, setelah selesai diinstal, kita masuk konfigurasi DNS. Terlebih dahulu kita ubah direktorinya ke cdh bin, dan kita masuk ke nano name conf.local. Nah, sini kita buat nama zone-nya, zone electronica.id. Type master, kemudian file di kita ubah ya, bin db.electronica.id. Dan kita simpan. Kemudian kita copy file db lokal ke db.electronica.id. cp db.local db.electronica.id. Kemudian kita buka nano db.electronica.id. Nah, localhost kita ganti jadi nama domainnya electronica.id. Kemudian yang ini electronica.id sudah. Kemudian ns1.electronica.id, add in ns2.electronica.id, add 192.168.20.25, kemudian ns1 in a 192.168.20.25, ns2 in a 192.168.20.25, kemudian www in a 92.168.20.25, kemudian pti in a 92.168.20.25, kemudian soj titik animasi in a 192.168.20.25, dan sekalian untuk FTP. Nah, ini kita hapus. Kemudian kita simpan. Kemudian kita masuk ke konfigurasi resolve. Nano etc resolve.conf. Search electronica.id, name server 92.168.20.25, name server 888. Kemudian kita restart bin 9.
dan kita ping. Temporary failure in name resolution. Kita start lagi. Kita coba ya, lihat. Ini sudah benar. Zone electronica.id type master file dg/bin/db.electronica.id. Habis itu kita keluar, kemudian kita masuk lagi di nanodb.electronica.id. Nah, ini sudah benar semua. Kita keluar, kemudian resultnya search electronica.id. Nah, ini sudah semua. Atau kita coba hapus DNS server, open Google ini. Kita coba ping pti. Oh ya, kita restart. Ping pti. Ternyata masih failure in name resolution. Nah, ini sebenarnya bin 9 ini sudah saya coba berkali-kali, mungkin udah ada hampir 5 kali lebih, dan hasilnya tetap sama, yaitu temporary failure in name resolution. Dan sebelum pada pencobaan sebelumnya saya sudah melakukan juga mencoba mencari solusi di Google dan juga bertanya dengan teman yang lain, tetapi hasilnya tetap tidak bisa. Mungkin pada pengerjaan ujian ini saya skip saja untuk Debian, karena saya tidak tahu lagi harus berbuat apa supaya domain ini dapat kita ping. Ya, lanjut saja. Yang keempat yaitu database. Nama databasenya informatika_nim, nama username-nya nim, berarti angka nim, passwordnya ini, hostnya localhost. Kita coba ya. Berarti pertama kita install apt get install MariaDB server. Kita tunggu proses instalasi MariaDB servernya nggak selesai. Nah, ternyata sudah selesai. Kita cek directory aja. Habis itu kita masuk ke MySQL root min p 1 2 3 4. Nah, sini kita mengakses MySQL-nya menggunakan user root. Kemudian kita buat database dengan nama informatika_nim. Create database informatika_18076025.
Kita lihat ya, sudah berhasil dibuat. Kemudian karena di sini nama user dan passwordnya dan juga hostnya itu ditentukan, maka kita buat seperti ini: create user 18076025 at localhost identified by Kiku Keko. Nah, sekarang kita coba keluar, exit, dan kita masuk lagi ke database, akses database menggunakan akun yang kita buat 18076025 Kakiku Keko. Yes. Oh ya, salah. Oh, akses denied. Nah, sekarang kita berikan akses kepada si user untuk mengakses database. Kita beri akses dulu untuk user informatika dengan cara grant all privilege on informatika 18076025 to nama user 18076025 at localhost. Dan masih tidak bisa. Ternyata tadi kita salah login MySQL-nya. Kita coba lagi exit. Nah, kita harus masuk melalui root 1234 dan kita grant. Nah, setelah kita tulis perintah ini, kita exit. Kita coba kembali login menggunakan akun yang kita buat tadi ya, MySQL/u 18076025 min p, passwordnya Kakiku Keko. Nah, sudah berhasil terhubung ke database MySQL. Soal yang selanjutnya yaitu konfigurasi web server untuk subdomain PTI menggunakan WordPress dengan ketentuan dokumen rootnya, ini direktorinya, error log, custom log, dan database. Database. Ya, kita coba ya. Terlebih dahulu kita install PHP, apt-get install PHP CLI PHP common PHP CWL PHP GD PHP JSON
PHP, MB string, PHP, MySQL, PHP, XML. Nah, setelah itu kita buat directory dokumen root untuk WordPress. Kita ubah dulu cd home informatika. Habis itu kita buat directory untuk public underscore html. Kita make dir public underscore html. Nah, di directory yang sama untuk logs ada 2 buah, yaitu error dan akses. Kita buat make dir logs. Kemudian kita change ke public HTML. Kita buat directory www. Public HTML. Make dir www. Nah, sekarang kita konfigurasi virtual host. Masuk ke directory Apache 2. Ternyata belum ada. Ternyata Apache 2-nya belum terinstall. Kita install terlebih dahulu ya. apt get install Apache 2. Nah, habis itu baru kita change directory. Habis itu ke cd sites available. Kemudian kita ls. Cuma ada 2, kita buat baru, kita copy. cp default ya, 00 default.conf ke konfigurasi untuk virtual host. Berarti domain subdomainnya yaitu pti dot electronica dot id dot conf. Kemudian kita buka konfigurasi pti electronica id.conf. Berarti nano pti electronica.id.conf. Nah, ini server name-nya kita ubah pti.electronica.id. Dokumen root-nya di home informatika public underscore html / www. Nah, kemudian untuk error di home informatika
logs pti error.log. Nah, untuk custom log kita ubah juga direktorinya, home informatika logs pti underscore access.log. Oh ya, kemudian kita buat akses untuk direktori ini, yaitu direktori home informatika public html www option indexes follow sim links, kemudian allow override all, kemudian require all granted. Kemudian kita save. Kemudian kita beri kita beri akses untuk user informatika agar bisa mengakses dan memodifikasi direktori. Kemudian kita ketik change modif 777 home informatika public html www. Nah, kemudian kalau baru kita buka WinSCP. Sembilan dua satu enam delapan 20.25 port. Informatika passwordnya ya, ternyata tidak bisa, guys. Oh iya, kita install dulu ProFTP. apt get install ProFTPD. Kita masukkan di PD2. Kemudian kita coba lagi ya. 92. Ternyata masih gagal, guys. Mungkin itu saja pengerjaan UAS dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.